Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu keterampilan penting, skill penting, soft skill yang mesti dimiliki oleh setiap kita yang diamanai menjadi pemimpin di level manapun adalah kemampuan kita menjadi orang tua, alias pemimpin juga perlu memahami ilmu parenting. Kenapa? Supaya seorang pemimpin bisa menjadi orang tua bagi orang-orang yang dipimpinnya. Salah satunya dalam soal kepemimpinan adalah dengan mendidik, dengan persuatif atau dengan tarbiyah bil ikna. Artinya apa? Kita ketika hendak menyampaikan sebuah keputusan tidak hanya memutuskan begitu saja, tapi perlu memprologi. Ada sebuah kisah yang menarik. Angin dan matahari saling menantang. Siapa di antara mereka yang dapat melepaskan jaket seorang pria yang sedang berjalan? Angin yang pertama memulai, ia berusaha mengeluarkan suara yang menakutkan dan semakin kencang, berembus, berusaha melepas jaket pria tersebut. Namun demikian, kencangnya angin berusaha eratnya pula sang pria memegangi jaketnya agar tidak terlepas, dan akhirnya angin menyerah. Tibalah giliran matahari, ia tersenyum, terbit pelan-pelan, lalu memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru. Karena merasa gerah dan berkeringat, maka sang pria akhirnya melepaskan jaketnya, dan matahari pun berhasil menaklukkan tanah tersebut. Matahari yang panas ternyata bisa sampai kepada tujuan karena dia mentahapi dengan sangat elegan. Sementara angin yang seharusnya dengan mudah melepas jaket sang pemuda, tapi karena tergesa-gesa, karena sangat terburu-buru, akhirnya justru tidak mencapai pada tujuan yang dituju. Wahai para pemimpin, wahai para ayah, mari kita belajar dengan angin dan matahari. Di dalam sejarah, di dalam kehidupan kita tentu pernah mengenal bagaimana Nabi Ibrahim ketika berkali-kali mendapatkan mimpi untuk menyembelih Ismail. Tidak serta-merta Nabi Ibrahim menyembelih Ismail begitu saja. Tidak. Tetapi dia bertanya, "Wahai anakku sayang, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku telah menyembelih kamu. Kira-kira bagaimana pendapatmu?" Apa jawab Ismail? Seorang anak yang sudah terdidik dengan baik. Dia mengatakan, "Wahai ayahku sayang, ya abatif al matuk maru satajiduni insya Allah minas sabirin." Wahai ayahku sayang, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau, niscaya engkau insya Allah mendapatiku seorang yang sabar. Menarik. Ibrahim berkomunikasi dari hati ke hati, menunjukkan sosok pemimpin qiyadah yang mukhlisah, yang ikhlas, ingin melaksanakan perintah dan mendapatkan pahala yang berkah. Maka dia berkomunikasi, bermusyawarah. Ismail menunjukkan sosok anggota, sosok prajurit yang jundi, yang muti'ah, sosok yang betul-betul siap, tetapi dia juga bersandar kepada Allah. Insya Allah minas sabirin. Artinya apa? Kita bisa melaksanakan perintah, bisa menjauhi larangan, bisa menegakkan ketaatan, bisa menunaikan seluruh kewajiban tanggung jawab semata-mata juga dari Allah. Tapi yang terpenting tadi adalah bagaimana kita perlu prolog, perlu dialog, sehingga tidak terjadi orang tua yang menolong, tidak terjadi pemimpin yang monolog. Semoga kita bisa bersama-sama melaksanakan perintah-perintah Allah dengan kepemimpinan yang baik,
yakni dengan tarbiyah bil ikna, prolog untuk sampai kepada tujuan pokok. Terima kasih.